Yesus Kristus, Dia penopang dan dasar kebenaran. Sebuah kantong kulit yang baru untuk anggur yang baru, suatu umat bagi namanya. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan Injilnya. Itulah jemaat Tuhan Yesus Kristus, Dia penopang dan dasar kebenaran. Sebuah kantong kulit yang baru untuk anggur yang baru, suatu umat bagi namanya. Kita akan masuk dalam khotbah seri dari kitab Ulangan pada pertemuan kedua dengan judul perikopnya Riwayat Pengangkatan Hakim-Hakim dari Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai 18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan suku-sukumu. Dan pada waktu itu, aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian. Berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya, atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili, janganlah pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar, harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu, harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan dari kitab suci di dalam penelusuran Alkitab pada kitab Ulangan ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkannya, dan diharapkan kita mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Sebab ketika firman Tuhan diperdengarkan, berarti kita adalah umat Tuhan yang disayangi oleh Tuhan, karena Tuhan mau menggembalakan kita lewat kebenaran firman yang diberitakan bagi kita. Nah, dikatakan pada kitab Ulangan ini, kitab Ulangan ini adalah meriwain kembali apa yang terjadi
pada waktu umat Israel itu dibawa oleh Musa dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Allah bagi Israel. Kita tahu bersama bahwa Israel adalah umat Tuhan yang dibentuk sendiri oleh Tuhan. Ya, Tuhan membentuk Israel itu dari seorang yang bernama Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan. Lalu dari Abraham lahirlah Ishak, dan Ishak lahirlah Yakub. Dan Yakub ini mempunyai 12 anak. Itulah yang menjadi cikal bakal bangsa yang besar ini. Israel adalah umat yang dipilih oleh Tuhan, yang dibentuk oleh Tuhan dengan harapan supaya lewat umat Tuhan ini, mereka ini menjadi umat percontohan, menjadi umat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan lewat umat ini rencana Tuhan dapat terwujud. Dan umat ini menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Supaya apa? Supaya seluruh bangsa di kolong langit ini melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang lebih besar lewat umatnya, yaitu Israel yang sangat dikasihinya. Tetapi umat Israel, umat bentukan Tuhan ini, yang tadinya Tuhan berharap umat ini melekat padanya. Itulah sebabnya Tuhan berjanji bahwa umat ini menjadi umat yang terhormat, milik kepunyaan Tuhan. Umat yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi bangsa ini, bangsa yang tegar tengkuk dikatakan oleh Alkitab. Karena di dalam perjalanan mereka diberkati sedemikian rupa oleh Tuhan, mereka membelakangi Tuhan. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Itulah sebabnya mereka mengalami pembuangan. Mereka ditawan dan dibawa ke Mesir sebagai budak rodi di sana. Mereka menjadi bangsa yang tidak merdeka lagi. Menjadi bangsa yang diperbudak oleh bangsa lain. Pada waktu itu, Firaun adalah bangsa yang kuat. Bangsa Mesir adalah bangsa yang berjaya sehingga menaklukkan Israel dan membawa mereka menjadi budak rodi di Mesir. Lalu Tuhan mengingat perjanjian yang pernah dikatakannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa umat ini telah disediakan satu tempat yang baik, yang berlimpah susu dan madunya dikatakan, yaitu Kanaan. Jadi jauh-jauh sebelumnya Allah telah mempersiapkan satu tempat, yaitu Kanaan, yang dijanjikannya lewat perantaraan Abraham kepada Ishak dan kepada Yakub. Tuhan ingat akan semua perjanjian yang telah Dia bangun, akan rancangannya untuk umat ini. Sehingga Tuhan mengingat kembali janji itu dan mengangkat seorang Musa untuk menjadi pemimpin yang akan memimpin umat Tuhan itu keluar dari perbudakan, supaya mereka kembali menjadi umat Tuhan, umat yang merdeka, umat yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Allah mempersiapkan Musa, seorang hamba Tuhan yang punya hati untuk Tuhan, punya hati pemimpin yang dibentuk sedemikian rupa. Musa ini adalah hamba Tuhan yang pada masa-masa itu dia mengalami bagaimana Tuhan menyelamatkannya, dan akhirnya dia diangkat menjadi seorang putra Mesir juga. Lalu dia dipersiapkan di sana, dia dilatih, mentalnya juga dilatih, banyak ilmu, pengalaman yang dia dapatkan di Mesir. Dan pada tiba waktunya Tuhan menarik dia dari Mesir. Lalu Tuhan membawa dia untuk membawa umat Tuhan itu keluar dari perbudakan, supaya mereka kembali kepada rancangan yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya Musa lah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin umat Tuhan, mengeluarkan mereka dari Mesir. Dalam riwayat pengangkatan hakim-hakim ini, ya,
Dikatakan pada ayat 9, pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Nah, kita melihat kisah ini pada Keluaran pasalnya yang ke-18, ya. Disinilah pertama sekali ada seorang yang bukan umat Tuhan yang memberikan nasihat kepada Musa. Pada Keluaran 18, saya akan membacanya. Judulnya, Jitro mengunjungi Musa. Di ayat 2-nya berkata seperti ini. Lalu Jitro, mertua Musa, membawa serta Zipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Jadi pernah dalam satu waktu Musa menyuruh istrinya pulang ke orang tuanya karena ada tanggung jawab besar yang sedang dia jalankan, sehingga istri dan anak-anaknya disuruh pulang kembali ke orang tuanya. Dan kedua anak laki-laki Zipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir serta Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Jitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Jitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Jitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Jadi hal ini pernah dinasehatkan oleh Jitro, mertua Musa. Dikatakan bahwa Jitro itu adalah seorang imam di Midian yang menjadi mertua Musa. Dan ketika waktu itu Musa bertemu dengan mertuanya, ya, kebetulan mertuanya itu mengantarkan sekaligus istri dan kedua anaknya, karena juga Jitro ini mendengar segala perbuatan Tuhan, segala perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan selama dalam perjalanan untuk memimpin bangsa itu keluar dari Mesir. Ketika Musa bertemu dengan Jitro, lalu Jitro ini melihat semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tuhan dan mendengar cerita yang diceritakan, yang disampaikan oleh Musa tentang kekuatan tangan Tuhan yang memimpin mereka selama dalam perjalanan. Lalu bersukacita, dikatakan bersukacitalah Jitro tentang segala kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Jitro yang bukan umat Tuhan, Jitro yang tidak mengenal Allah, dia seorang imam, bukan imamnya Tuhan Allah yang benar. Tetapi ketika dia melihat segala perbuatan Tuhan, ketika dia mendengar segala yang dilakukan Tuhan, dia juga turut bersukacita. Dan Jitro berkata seperti ini, terpujilah Tuhan
Ya katanya, yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Mendengar semua perbuatan Tuhan itu, dia memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia menjadi percaya kepada Tuhan dengan berkata, terpujilah Tuhan. Dan dia katakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Dia mendengar, melihat bangsa yang besar ini. Padahal dia tahu persis bahwa kekuatan Firaun pada waktu itu adalah bangsa yang berjaya. Tetapi Israel bisa keluar dari perbudakan, dari kekuatan Mesir itu yang dipimpin oleh Musa. Dan dari situ mendengar semua cerita itu, dia menjadi percaya dan takjub kepada Tuhan. Makanya dia berkata, terpujilah Tuhan. Dan dia berkata juga, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini. Dia bukan seorang yang percaya kepada Tuhan, tetapi ketika dia melihat segala perbuatan Tuhan itu, dia menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, orang yang tidak kenal Tuhan tadinya ini, ketika melihat perbuatan Tuhan, dia menjadi percaya. Dia memuji Tuhan. Dan dia mengakui kekuatan Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub ini. Bahwa tidak ada Tuhan seperti dia yang sanggup menyelamatkan bangsa ini dari kekuatan yang besar, yaitu kekuatan Mesir. Sementara di pihak lain, Israel, mereka mengalami segala perbuatan Tuhan, mengalami segala mujizat Tuhan. Kita harus ingat bahwa mujizat Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu mujizat yang besar, yang luar biasa. Mereka diselamatkan oleh Tuhan dengan berbagai macam tulah yang dilakukan di hadapan orang Mesir dan di hadapan orang Israel. Dan di dalam perjalanan begitu rupa Tuhan bekerja untuk mengeluarkan mereka, membimbing mereka. Laut Tebrau itu mereka bisa seberangi dengan apa? Dengan pertolongan Tuhan. Pada waktu malam Tuhan memberikan mereka tiang api untuk menghangatkan mereka di padang gurun dalam perjalanan itu. Dan tiang api itu juga sebagai penerang bagi mereka. Dan juga supaya segala binatang buas tidak menggigit, mengganggu mereka. Dan pada siang hari ada tiang awan yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk melindungi mereka dari panas teriknya matahari. Dan apa dikatakan oleh Alkitab bahwa kasut mereka tidak menjadi buruk, pakaian mereka tidak menjadi buruk, tidak menjadi lapuk. Mereka semua dipelihara dalam perjalanan itu. Dan mereka diberikan makan oleh Tuhan. Bangsa yang banyak ini, yang besar ini keluar dari Mesir dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mereka dikasih makan mana, mereka dikasih makan daging, mereka dipelihara oleh Tuhan. Tetapi umat ini, mereka dalam tuduh mujizat yang besar yang dilakukan oleh Tuhan yang besar ini, mereka sendiri tidak dapat melihat seperti yang dilihat oleh Jitro. Sebab apa? Sebab bangsa ini bersungut-sungut atas semua yang mereka alami di dalam perjalanan ini. Sementara Jitro mendengar dan melihat bangsa ini, dia menjadi takjub kepada Tuhan. Dan dia memuji Tuhan dan berkata, tidak ada Allah yang seperti Allah yang disembah oleh Musa, oleh Israel. Dialah Allah yang besar. Sebab belum pernah Jitro melihat perbuatan Allah selama dia menjadi imam di Midian. Dia belum pernah melihat Allah yang dia sembah, Tuhan yang dia sembah. Karena dia seorang imam, tidak pernah dia lihat perbuatan Tuhan. Tetapi kali ini dia percaya kepada Tuhan, Allah yang benar. Dan saya ingin katakan, Allah yang benar itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, yang pernah datang juga menyelamatkan seluruh bangsa, bukan hanya Israel saja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itulah Allah yang benar yang diperuntukkan bagi segala bangsa. Dan siapa yang percaya, yang memuji Yesus Kristus Tuhan, mereka diselamatkan. Nah,
Allah yang disampaikan Alkitab itulah Allah yang benar. Boleh banyak agama di muka bumi ini, tetapi hanya satu Allah yang benar. Dan kita percaya, setiap orang yang percaya kepada Alkitab adalah firman Tuhan, mereka akan menemukan Allah yang benar. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mereka akan memuji Tuhan. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan terhadap umatnya. Dan sejak dahulu kala, ya, bahwa siapapun yang percaya kepada Allah yang benar, Allah selalu menerima. Jadi Allah itu tidak hanya mengasihi Israel saja, tetapi juga mengasihi orang yang bukan umat Tuhan, yang bukan orang Israel. Contohnya adalah Jitro. Jitro ini memuji Tuhan. Dia menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak dia. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa Yesus hanya diperuntukkan bagi orang Israel saja, itu salah besar. Sebab seluruh dunia ini, seluruh bangsa di muka bumi ini, semua manusia di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan, berarti adalah milik Tuhan yang harusnya percaya kepada Tuhan Allah yang menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang hidup dan yang benar itu. Jadi siapapun dari bangsa manapun, ketika mereka percaya seperti Jitro percaya dan dia memuji Tuhan, Tuhan menerima. Inilah yang kadang-kadang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, betapa luar biasanya mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan yang menyertai kita. Tetapi setelah sekian lama kita menjadi umat Tuhan, kita kadang-kadang merasa itu hal biasa. Padahal bagi kebanyakan orang yang belum menjadi umat Tuhan, ketika mereka melihat perbuatan Tuhan itu, mereka menjadi percaya dan memuji Tuhan, menjadi takjub. Dan dikatakan bukan cuma itu yang dilakukan oleh Jitro. Jitro katanya ikut mempersembahkan, ya, korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Dia mempersembahkan, tanda dia takluk, tanda dia percaya, tanda dia sujud kepada Tuhan. Dia juga turut mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan kepada Allah. Berarti dia percaya penuh kepada Allah. Tetapi ya itu tadi, dari pihak bangsa Israel tidak punya cara pandang terhadap Allah yang hebat ini seperti cara pandang Jitro. Makanya Alkitab bilang, ada orang yang dipanggil lebih dahulu. Mereka menjadi orang yang terkemudian. Tetapi ada orang yang mereka dipanggil nanti akhir-akhir, ya, dekat. Itu mereka imannya menjadi luar biasa dan mereka menjadi orang yang terdepan. Saya ingin sampaikan bagi kita semua yang telah menjadi umat Tuhan, kekaguman kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, takut akan Tuhan harus terus kita pelihara di dalam diri kita. Jangan kita menganggap hal biasa, beribadah itu menjadi hal biasa, kebiasaan saja. Tetapi kita harus tetap menghormati Tuhan, menghormati hadirat Tuhan, menghormati persekutuan, menghormati Tuhan yang telah berbuat banyak kepada kita. Makanya jangan pernah anggap enteng segala apapun yang diberikan Tuhan. Karena kita tahu kita ada sampai saat ini adalah karena kasih setia Tuhan. Rasa hormat kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan harus tetap dipelihara. Seperti hati Jitro ketika melihat perbuatan Tuhan, ketika menyaksikan perbuatan Tuhan. Harusnya kita pun seperti itu. Jangan sampai kita kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan rasa kagum kepada Tuhan. Seperti Jitro, harusnya kita seperti itu. Nah, bagaimana orang membuktikan bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang benar? Terlihat dari apa? Dari karyanya, dari perbuatannya,
dan dari segala firman-Nya yang terbukti. Jadi Allah yang benar itu akan membuktikan dirinya sendiri adalah Allah yang benar. Lewat apa? Lewat perbuatannya, lewat karyanya, lewat firman-Nya yang terbukti. Jadi semua apapun yang disampaikan oleh firman Tuhan, yang dinubuatkan oleh Tuhan, firman Tuhan, yang dijanjikan oleh Tuhan, itu semua terbukti. Janji-janji Tuhan yang disampaikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, itu terbukti. Tuhan pernah berkata kepada Abraham bahwa umat pilihan Tuhan itu nanti akan menjadi bangsa yang besar, seperti bintang di laut, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di lautan. Itu terbukti bangsa ini dari seorang Abraham menjadi bangsa yang besar. Kita kembali kepada Ulangan pasalnya yang pertama tadi. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Janji ini tadi saya sampaikan di depan telah digenapi. Dan itulah yang disampaikan oleh Musa, bahwa pada ayat 11, Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Jitro bukan umat Tuhan, tetapi menjadi percaya, kagum dan ikut beribadah kepada Tuhan Allah yang benar. Harusnya umat Allah, Israel, itu kagum akan perbuatan Allah, bahkan harusnya melebihi Jitro. Tetapi Israel sudah tidak merasakan itu lagi. Kenapa? Karena mereka telah terbiasa melihat dan hidup di dalam mujizat itu, sehingga kekaguman itu hilang. Itulah yang terjadi pada banyak orang Kristen dan pelayan Tuhan saat ini. Mereka seolah semua kegiatan apapun yang dilakukan untuk Tuhan itu menjadi kebiasaan. Sehingga rasa kekaguman itu, rasa hormat itu berkurang. Ini tidak boleh kita lakukan. Dengan ini terbukti bahwa siapapun asal mereka percaya kepada Allah, maka Allah menerimanya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan bagi semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Roma 10 ayat 12 dan 13 berkata seperti itu. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Umat Tuhan harusnya memiliki hati seperti Jitro dan berkata, terpujilah Tuhan, penyelamat. Jitro melihat sesungguhnya kekuatan Israel dibandingkan dengan Mesir sangat jauh. Israel terpelihara secara hitung-hitungan manusia. Hal itu tidak mungkin terjadi kalau bukan Tuhan Allah yang Maha Besar. Israel sudah lama lenyap. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bangsa ini kerjanya protes, bersungut-sungut, dan selalu mengajukan protes terhadap Musa. Bahkan pernah dalam satu perjalanan, satu waktu, mereka ingin kembali ke Mesir. Ya, mereka ingin mengangkat pemimpin untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Karena memang perjalanan yang mereka lalui itu mengalami banyak kesusahan. Ya, mereka merasakan haus, mereka merasakan di dalam perjalanan itu capek, mereka merasakan letih, mereka merasakan juga harus berperang, ya. Dan satu waktu mereka berkata, di Mesir kami makan bawang bombay, bawang pre, ada mentega dan sebagainya. Mereka ingin kembali ke Mesir, padahal mereka sudah menjadi bangsa yang merdeka. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka menjadi bangsa yang merdeka. Itulah sebabnya Allah mengeluarkan mereka supaya bangsa ini bukan bangsa budak lagi, tetapi mereka menjadi bangsa yang merdeka. Sehingga Allah membawa mereka keluar.
keluar. Nah, sejak mereka keluar dari Mesir, mereka adalah bangsa yang merdeka. Tetapi bangsa yang merdeka ini dan ditudungi dengan mujizat Tuhan ini hanya karena kesulitan, masalah perut, makan, minum, mereka ingin kembali menjadi budak, lebih memilih menjadi budak. Karena apa? Karena mereka telah lama dijajah dan mental perbudakan itu telah melekat pada mereka. Mental perbudakan itu adalah begini, mereka melakukan segala sesuatunya karena terpaksa. Ya, karena apa? Ditekan. Mereka adalah budak yang harus, mau tidak mau, enak atau tidak enak, mereka harus menuruti. Jadi mereka melakukan segala sesuatunya karena terpaksa. Ya, karena memang ditekan. Nah, orang-orang yang bermental budak ini kalau tidak dipaksa, mereka tidak mungkin mau melakukannya. Dan mereka melakukannya sering sekali sering menggerutu, bersungut-sungut. Dia tidak senang melakukannya, tapi terpaksa melakukannya. Itulah sebabnya bangsa ini menjadi bangsa yang senang bersungut-sungut. Setiap saat bersungut-sungut. Karena apa? Mental perbudakan itu telah melekat pada mereka. Melakukan segala sesuatu dengan apa? Dengan terpaksa dan bersungut-sungut. Inilah yang mereka bawa. Mereka telah keluar dari Mesir, tetapi cara hidup, mental perbudakan Mesir itu masih mereka bawa di dalam perjalanan itu. Mereka sesungguhnya belum merdeka, padahal mereka telah dikeluarkan dari perbudakan. Jadi hati-hati, orang yang bermental budak adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan bersungut-sungut. Mereka melakukannya karena terpaksa, karena tekanan. Dan ketika mereka dikeluarkan oleh Musa, tidak dengan tekanan algojo. Ya, kalau di Mesir kan mereka ada algojo yang diperuntukkan bagi mereka untuk mencambuk mereka ketika tidak melakukan seperti apa yang diharapkan. Nah, di dalam perjalanan itu Tuhan tidak melakukan hal seperti itu. Tuhan memimpin mereka lewat Musa, tidak ada algojo yang siap untuk mencambuk mereka. Mereka dipimpin menjadi umat yang terhormat tanpa cambukan, tanpa paksaan, tanpa algojo. Karena apa? Tuhan mau memimpin umatnya di dalam kasih. Tuhan mau memimpin umat ini di dalam kebenaran. Tuhan mau membawa umat ini bukan lagi bermental budak, tetapi bermental anak Allah yang melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Bapaknya dengan sukarela, dengan penuh ketaatan. Itu yang Tuhan harapkan. Tetapi umat ini karena sudah melekat mental budak itu, mereka berani menentang Musa, mereka berani menentang Allah, mereka berani melawan Tuhan semesta alam di dalam perjalanan itu. Dengan apa? Dengan mengajukan banyak protes-protes, dengan bersungut-sungut, mereka merasa dianiaya. Mereka bahkan menuduh bahwa Tuhan hendak membawa mereka untuk dibinasakan di padang gurun. Saya ingin berkata, kalau Tuhan memang berniat untuk membinasakan mereka, tidak perlu mereka dibebaskan dengan kekuatan Tuhan, dengan banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan bisa matikan mereka. Tetapi bangsa ini tidak sadar bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan adalah untuk kebaikan mereka, untuk kehormatan mereka, untuk kebahagiaan hidup mereka. Itulah sebabnya saya ingin katakan, kita menjadi umat Tuhan harus dengan rela hati percaya kepada Tuhan, harus dengan rela hati mau dipimpin oleh Tuhan, harus dengan sukarela mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, bukan karena takut, bukan karena takut sakit, bukan karena takut tidak diberkati, bukan karena takut hidup susah, tetapi sungguh-sungguh karena kita beribadah kepada Tuhan. Dan bahkan saya ingin katakan, bahkan dalam kesusahan pun, dalam penderitaan pun, dalam kesulitan pun, kita harus tetap mau taat kepada Tuhan. Karena kita tahu, semua yang terjadi di dalam hidup kita tidak lepas dari sepengetahuan Tuhan. Dan rancangan Tuhan selalu mendatangkan rancangan yang indah di dalam kehidupan kita.
Harusnya kita mengerti bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, susah, senang, pahit, getir hidup ini, kesulitan-kesulitan yang ada, pencobaan-pencobaan yang ada, kita harus percaya bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, bangsa Israel pun demikian. Makanya ada ayat Alkitab berkata, mereka dibentuk oleh Tuhan di padang gurun itu adalah untuk apa? Untuk merendahkan hati mereka. Supaya mereka menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang taat. Di padang gurun itulah mereka dibentuk. Karena apa? Ketika mereka telah dibentuk oleh Tuhan, mental perbudakan itu hilang. Dan mereka dengan sukarela menyembah Allah yang benar. Mereka siap untuk masuk Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Banyak mereka itu binasa di padang gurun. Karena apa? Karena mental perbudakan itu tidak mereka lepaskan, tidak mereka hilangkan. Makanya Musa dengan semua masukan yang diberikan oleh Jitro itu mengangkat makanya dengan masukan nasihat yang diberikan oleh Jitro, Musa mengangkat pemimpin-pemimpin dari 12 suku Israel itu yang menjadi kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan-pasukan bagi suku-suku yang ada. Karena apa? Memimpin bangsa yang besar ini perlu banyak orang. Seorang diri Musa tidak dapat melakukannya. Makanya dikatakan seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Diceritakan di kemudian pada pasal Keluaran 18 ini, Keluaran 18, bahwa satu kali Jitro melihat bangsa itu berdiri mengantri dan Musa duduk. Sebab apa? Bangsa ini dengan semua persoalannya, dengan semua masalahnya, dengan semua perkaranya, semua mereka menghadap Musa secara bergiliran. Semua ditangani oleh Musa seorang diri. Dan dikatakan oleh Jitro, apa yang kau lakukan ini tidak baik. Engkau menjadi letih, lesu, dan bangsa ini pun menjadi letih. Coba kita lihat di Keluaran 18. Ayatnya yang ke-17. Tetapi mertua Musa menjawab, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri. Ya, seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu. Dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah. Dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Ya. Jadi Jitro melihat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Musa itu sangat-sangat berat. Kita pernah berkata, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Musa pernah sampai berdoa kepada Tuhan. Aku seorang diri, Tuhan, tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Itu terlalu berat bagiku. Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau bunuh saja aku, Tuhan, katanya. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak melihat celakaku. Itu menandakan bahwa
Musa begitu mengalami beban yang sangat berat sebagai pemimpin. Kesesakan yang luar biasa sampai dia berkata, lebih bagus aku mati saja, bunuh saja aku Tuhan. Menghadapi bangsa yang besar dan tegar tengkuk ini, Musa yang dikatakan orang yang lembut juga mengalami pernah marah, pernah kecewa, pernah ingin mati karena dia merasa tidak sanggup dengan beratnya tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini. Dia merasakan kesesakan yang luar biasa sebagai pemimpin. Saya ingin katakan, menjadi pemimpin umat Tuhan pada saat-saat ini, menjadi gembala, itu bukanlah pekerjaan yang ringan. Karena seorang pemimpin dituntut untuk bertanggung jawab penuh kepada Tuhan atas umat Tuhan, untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Makanya seorang pemimpin harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan sampaikan, itulah yang dia sampaikan kepada umat Tuhan. Seorang gembala yang baik adalah seorang gembala yang bertanggung jawab atas umat Tuhan yang dipercayakan. Saya ingin katakan bahwa seorang gembala, dia harus tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan, yang lekat dengan Tuhan, yang menerima segala kehendak firman Tuhan yang akan disampaikan kepada umat Tuhan. Menggembalakan umat Tuhan di dalam pengetahuan dan pengertian akan kebenaran, supaya kebenaran itu yang memerdekakan umat Tuhan. Inilah yang menjadi tugas seorang pemimpin. Apalagi Musa, seorang pemimpin yang besar, seorang pemimpin umat Tuhan yang besar ini, dia harus selalu melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dan tidak boleh Musa mengikuti kemauan dari bangsa Israel. Musa hanya turut apa kata Tuhan. Sementara umat Tuhan ini sulit dipimpin. Itu yang membuat Musa menderita. Tetapi saat ini Tuhan merestui untuk mengangkat pemimpin-pemimpin dari 12 suku itu, supaya meringankan tugas dan tanggung jawab Musa sebagai pemimpin besar. Hal-hal yang kecil mereka dapat selesaikan. Jadi tidak perlu lagi antrian yang panjang. Hal-hal yang tidak terselesaikan, yang tidak bisa diselesaikan oleh kepala-kepala mereka, kepala-kepala dari suku mereka, itu mereka bawa kepada Musa untuk Musa bawa kepada Tuhan. Nah, di dalam juga penggembalaan, hal ini berlaku. Seorang gembala harus mengangkat tim untuk menjadi pemimpin dari satu penggembalaan. Makanya kalau di gereja ini ada koordinator ibadah, ya, ada koordinator tim masing-masing. Karena apa? Karena untuk menggembalakan umat Tuhan itu dibutuhkan tim. Seberapa hebat pun seorang pemimpin, dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia butuh tim yang lain. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan dapat dilaksanakan dengan baik. Supaya seorang pemimpin itu tidak terlalu capek. Seperti apa yang dialami oleh Musa ini. Dia menjadi capek, dia menjadi sesak. Dia jadi berkata, udah bunuh aja saya Tuhan, karena saya tidak tahan lagi dengan semua persoalan-persoalan, dengan semua kedegilan hati bangsa ini. Bahkan Musa sampai tidak masuk tanah Kanaan hanya karena desakan dari Israel. Jadi menjadi seorang pemimpin itu harus orang yang punya kekuatan mental, kekuatan iman. Dan dikatakan pada ayat yang ke-13,
Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana. Nah, yang dipilih adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang berakal budi. Orang-orang yang bijaksana ini, orang-orang yang berpengalaman, yang berakal budi, inilah yang dipakai untuk menjadi pemimpin. Karena kalau orang itu tidak bijaksana, dia tidak akan mungkin bijak dalam menyelesaikan, mendengarkan seluruh keluhan, perkara, kesulitan yang disampaikan kepadanya. Dan dikatakan orang yang berakal budi, bukan orang yang bodoh. Ya. Dan orang yang berpengalaman. Orang yang berpengalaman artinya dewasa. Dia sudah mengalami banyak hal. Inilah yang boleh diangkat menjadi pemimpin. Makanya pengerja di gereja, apalagi dia dalam level pemimpin, harus orang yang bijaksana, orang yang berakal budi dan punya pengalaman yang cukup, kedewasaan. Alkitab berkata orang yang baru bertobat hendaknya tidak diangkat menjadi pelayan. Karena apa? Nanti dia jadi sombong, jatuh. Makanya banyak orang melayani tetapi hidupnya jadi hancur. Karena apa? Karena dia belum dewasa, belum punya pengalaman. Orang yang baru bertobat harus dimuridkan terlebih dahulu. Setelah mereka dimuridkan, diajari, didampingi, barulah boleh diangkat sebagai pelayan Tuhan. Jadi bukan orang yang baru bertobat. Nah, inilah yang dipilih dari antara bangsa itu untuk membantu Musa. Adanya pengerja, para pelayan untuk membantu tugas-tugas gembala, supaya pelayanan penggembalaan itu dapat berjalan dengan baik. Lalu pada ayat 14 berkata, lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni seorang yang bijaksana dan berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, dan kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu, aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya. Nah, makanya kenapa tadi orang yang bijaksana, yang berakal budi, yang berpengalaman, supaya apa? Mereka bisa menyelesaikan perkara-perkara di antara umat itu, memberikan keputusan yang adil dalam perkara-perkara yang dialami, yang diajukan oleh umat Tuhan itu, baik sesama mereka maupun dengan orang asing yang ada pada mereka. Dan dalam mengadili dikatakan ayat 17, janganlah pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar, harus kamu dengarkan. Nah, seorang pemimpin harus mendengarkan, mau mendengar. Jadi banyak kali pemimpin, ya, dia hanya mau didengar tetapi tidak mau mendengar. Harusnya seorang pemimpin itu memasang telinganya untuk mendengar. Karena banyak perkara-perkara tidak selesai tetapi melahirkan perkara yang baru. Karena apa? Karena tidak mau mendengar. Sebab kalau pemimpin itu mau mendengar semua keluhan apapun yang disampaikan, dia akan bisa menilai dan memberi jawab yang tepat. Jadi seorang pelayan Tuhan, ya, harus mau mendengar jemaat Tuhan. Di dalam keluarga juga seperti itu. Di dalam keluarga siapa pemimpin? Pemimpin adalah suami yang menjadi kepala di dalam keluarga. Seorang pemimpin di dalam keluarga harus mendengarkan keluhan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak, istri. Ya, karena seorang pemimpin di dalam keluarga,
kalau tidak mau mendengarkan persoalan-persoalan, perkara-perkara yang terjadi di dalam keluarga itu, bagaimana dia mau memberi keputusan yang tepat? Itulah sebabnya saya ingin katakan, seorang kepala keluarga, suami di rumah adalah pemimpin. Jangan berikan kepemimpinan itu atau lepaskan kepemimpinan itu di dalam keluargamu. Bagaimana keluarga ini menjadi keluarga yang baik kalau engkau suami tidak berdiri sebagai pemimpin di dalam keluargamu? Kemana anak-anak akan engkau bawa kalau engkau tidak menjadi pemimpin yang baik? Makanya dikatakan suami itu adalah kepala, imam di rumah yang memimpin, yang mendelegasikan juga tugas kepada istri untuk memimpin anak-anak di dalam rancangan Tuhan. Karena apa? Saya ingin katakan bahwa anak yang dianugerahkan Tuhan kepadamu adalah tanggung jawabmu untuk mengajari mereka, bukan orang tua orang lain. Banyak anak-anak kehilangan kasih sayang dari seorang ayah. Banyak orang tua kehilangan kasih sayang dari seorang ibu. Karena apa? Karena seorang ayah tidak menjadi bapa dan pemimpin di tengah-tengah keluarga. Istri kadang tidak merasa tidak diayomi. Istri merasa tidak diperhatikan. Karena apa? Suami terlalu sibuk untuk memperhatikan banyak hal di kantor, di luar sana dalam pekerjaannya, tapi lupa dengan keluarganya. Kalau kita mau menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, jadilah pemimpin, hai suami-suami. Hai istri-istri, dukunglah apa yang didelegasikan oleh suamimu untuk dijalankan oleh anak-anak. Dan kepemimpinan di dalam Tuhan adalah kepemimpinan yang mengayomi. Makanya seperti Israel itu tidak pakai dicambuk, tapi pakai diayomi oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dengan kasih yang demikian besar Tuhan melakukannya. Demikianlah harusnya kepemimpinan di dalam jemaat, di dalam keluarga juga. Karena ketika keluarga itu menjadi keluarga yang baik, mereka juga akan menjadi jemaat yang baik di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Jadi ingat, seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan dan tidak boleh lari dari tanggung jawabnya. Dan seorang pemimpin itu dikatakan harus bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Dan yang berikut, dalam mengadili jangan pandang bulu. Nah, tidak boleh pandang bulu dalam mengadili. Kalau dalam mengadili umat Israel itu, dari antara suku-suku Israel itu pandang bulu, ribut, akan lahir perkara yang baru. Jadi perkara yang satu belum selesai, tetapi timbul 2, 3, 4, dan seterusnya. Perkara karena apa? Ketidakadilan. Begitupun di dalam jemaat. Seorang gembala harus adil. Para koordinator-koordinator yang ada terhadap timnya harus adil. Harus mau mendengarkan mereka. Baik itu perkara-perkara orang besar, perkara orang kecil, semua sama di hadapan Tuhan. Seorang pemimpin tidak boleh pandang bulu. Di dalam jemaat juga begitu. Para pelayan tidak boleh pandang bulu. Gembala tidak boleh pandang bulu terhadap jemaat. Kalau ada jemaat yang kaya, itu terus yang diperhatikan. Sementara orang jemaat yang berkesusahan tidak mendapat perhatian yang sama. Tidak boleh. Ini akan melahirkan perkara-perkara baru. Seorang gembala harus adil, mendengarkan baik orang kecil maupun orang besar. Perkara mereka harus didengarkan. Dan saya ingin katakan, para semua yang membantu menjadi pelayan di rumah Tuhan, itu juga tidak boleh membiarkan gembala untuk mengurusi semua. Kita punya porsinya masing-masing. Supaya terjadi kerjasama yang baik.
pekerjaan Tuhan dapat berjalan. Di dalam rumah tangga juga seperti itu. Orang tua tidak boleh pandang bulu terhadap anak. Membandingkan satu anak yang lain dengan anak yang lainnya. Karena apa? Anak yang dianugerahkan Tuhan di dalam keluarga kita adalah anak yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita urusi. Dan semua anak-anak ini adalah anugerah Tuhan. Tidak boleh kita lebih sayang kepada yang satu, lalu tidak memperhatikan yang lain. Supaya apa? Jangan ada kecemburuan di antara anak-anak itu. Karena semua anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan adalah anak-anak yang punya masa depan yang indah di hadapan Tuhan. Jadi berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Kasihilah anak-anak yang dianugerahkan Tuhan bagimu. Dan dikatakan seorang pemimpin jangan gentar terhadap siapapun. Tadi adil, berlaku adil. Yang kedua, jangan gentar terhadap siapapun. Sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Ya. Pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Musa ini tidak boleh gentar terhadap siapapun. Mau pejabat, orang kaya, tidak boleh. Pendeta pun seperti itu. Gembala tidak boleh gentar kepada siapapun. Mungkin dari antara umat Tuhan itu ada yang punya jabatan, ada orang yang punya berkat yang lebih besar, kekayaan. Tidak boleh gentar. Karena apa? Pengadilan adalah milik Tuhan. Pengadilan itu kepunyaan Allah. Jadi seperti Allah mengadili dengan benar, dengan seimbang, dengan seadil-adilnya, demikianlah para pemimpin di hadapan Tuhan. Jadi harus adil. Tidak boleh pandang bulu. Dan tidak boleh gentar, tidak boleh takut kepada siapapun. Banyak gembala menjadi takut kepada jemaatnya atau pengerjanya yang kebetulan punya kekuasaan, yang mungkin banyak menyumbang terhadap gereja. Dia menjadi takluk kepada jemaat. Saya ingin katakan, itu adalah hal yang salah. Kita hanya takluk kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memilih kita, dan kita bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Tuhan. Kita hanya takluk kepada firman Tuhan, karena Tuhan yang memilih kita untuk mengabdi kepadanya. Jadi jangan diatur oleh orang yang kau pimpin. Orang yang dipimpin itu diberikan Tuhan. Jemaat diberikan Tuhan untuk kita pimpin, kan? Tuhan pilih kita untuk memimpin mereka. Bukan kita yang dipimpin oleh mereka. Menjadi tidak seimbang ketika kita berikan diri kita dipimpin oleh orang yang kita pimpin. Menjadi tidak benar kita di hadapan Tuhan ketika kita pandang bulu. Jadi ini harus berhati-hati. Dan dikatakan begini, tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu haruslah kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepada kamu segala hal yang harus kamu lakukan. Jadi seorang pemimpin harus bersikap adil, harus benar di pemandangan Tuhan. Makanya kalau engkau mau diangkat Tuhan menjadi pemimpin, memimpin keluargamu, paling tidak memimpin dirimu sendiri lah. Ya, kita percayakan bahwa kita ini diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin. Bahkan Alkitab berkata kita bukan ekor tetapi kepala. Paling tidak kita menjadi pemimpin atas diri kita sendiri. Kita bisa pimpin diri kita sendiri untuk taat kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa memimpin dirinya sendiri, tapi dia dipimpin oleh masalahnya, dipimpin oleh persoalannya, diatur oleh uang, diatur oleh orang lain, oleh banyak hal. Saya ingin katakan, pimpin dirimu.
untuk takluk sepenuhnya kepada Allah. Pimpin dirimu untuk menjalankan kehendak Tuhan. Pimpin dirimu untuk terus memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Dengan sukarela beribadah kepada Tuhan. Jangan engkau dipimpin oleh dunia ini. Jangan berikan dirimu dipimpin oleh dunia ini. Karena yang pilih engkau adalah Tuhan. Yang mempersiapkan engkau adalah Tuhan. Dan saya ingin katakan, Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Allah, bukan serupa segambar dengan dunia ini. Di keluargamu, pimpin keluargamu. Kalau engkau menjadi pemimpin di dalam perusahaan, pimpin perusahaanmu di jalan-jalan Tuhan. Engkau harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan supaya semua karyawan yang kau pimpin itu dapat terpimpin dengan baik. Pimpin mereka dengan adil supaya mereka juga melihat lewat dirimu ada kuasa Tuhan. Umat Tuhan ini dipilih, Israel dipilih oleh Tuhan. Ya. Dan mereka di dalam perjalanan itu mereka juga harus berperang melawan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Kenapa hal itu terjadi? Sebenarnya bukan seperti apa yang dipikirkan oleh Israel ini. Israel itu kalau mereka berperang, mereka melihat bangsa yang besar, bangsa enak. Mereka melihat satu kerajaan itu, misal kerajaan yang besar, ya, bangsa-bangsa besar yang mereka hadapi, mereka menjadi kecut tawar hati. Padahal telah banyak kali mereka berperang dan mereka menang. Karena apa? Pahlawan sesungguhnya yang memberi kemenangan adalah Allah yang hidup, yang ada di tengah-tengah mereka, menyertai mereka. Kenapa sampai hal itu juga Tuhan izinkan terjadi? Karena apa? Supaya di dalam perjalanan itu semua bangsa yang berperang dengan mereka, ya, mereka tahu bahwa Allah yang menyertai Israel adalah Allah yang besar, Allah yang kuat, pahlawan yang gagah perkasa. Tidak ada Allah seperti Dia. Sehingga dunia tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang hebat. Tetapi Israel ini selalu berprasangka negatif terhadap semua yang dialami oleh mereka. Padahal bukan karena kekuatan mereka, bukan karena jagonya mereka perang sehingga mereka menang. Tapi karena semata-mata Allah ada di tengah-tengah mereka, menyertai mereka, yang memberikan kemenangan kepada mereka. Begitupun di dalam hidup kita. Banyak hal yang kita alami, yang kita lalui dalam hidup ini. Ada kesulitan, ada sakit, penyakit, ada pergumulan. Bahkan kadang-kadang sepertinya tidak ada jalan keluar. Saya ingin katakan, apapun yang kita alami itu adalah cara Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kuasa Tuhan lewat hidup kita. Supaya dunia, supaya sekitar kita melihat ada kuasa Tuhan yang hidup, yang menyertai kita. Sehingga di dalam semua pergumulan itu, ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan kuasa, Tuhan mengangkat kita, dunia melihat kita bahwa kita adalah ya orang yang disertai oleh Tuhan dengan kuasanya yang ajaib. Sehingga kita menjadi surat-suratan terbuka. Menjadi alat penyaluran berkat kuasa Tuhan. Supaya dunia dapat melihat bahwa Tuhan kita hidup. Tuhan kita ajaib. Jadi kita sebagai orang percaya harus punya pola pikir yang berubah. Semua apapun yang terjadi di dalam hidup kita bukan untuk membinasakan kita, untuk menghancurkan kita. Tanam di pikiranmu bahwa apapun yang kau alami dalam hidupmu bukan untuk menghancurkanmu, bukan untuk membinasakanmu, bukan untuk membuatmu hancur, tetapi untuk membuatmu menjadi alat saluran berkat Tuhan. Supaya di dalam semua kesulitan yang kau alami, di dalam semua penderitaan yang menderamu, di dalam semua sakit penyakit, bahkan kadang-kadang sudah tidak ada harapan. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau senantiasa percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memakai itu semua untuk menyalurkan kuasanya kepadamu dan kepada dunia. Sehingga lewatmu orang berkata, terpujilah Tuhan. Seperti Jitro berkata, terpujilah Tuhan yang telah bekerja mengubah hidupmu,
memulihkan hidupmu, menyembuhkanmu, memberkatimu, mengangkatmu. Sehingga lewat kesaksian hidupmu itu, dunia diberkati, banyak orang dimenangkan. Amin. Itulah Tuhan yang kita sembah. Jadi saya ingin katakan, percaya kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Makanya Alkitab berkata, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang yang percaya mengandalkan Tuhan, hidupnya akan selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Supaya lewat kita, dunia diberkati. Lewat kita, dunia dirubahkan. Lewat kita, orang dipulihkan. Lewat kita, orang menerima keselamatan. Jadi tetap pegang Tuhan Allah yang kau miliki. Yesus Kristus, satu-satunya dalam hidupmu. Apapun yang kau alami dalam hidup, kesulitan, kesusahan, pergumulan, apapun. Jangan karena hal itu engkau menjadi kecut, putus asa, tawar hati. Tetapi di balik semua itu ada anugerah Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan yang akan disalurkan lewat hidupmu. Maka engkau akan menjadi berkat dan menjadi alat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala berkat, anugerah yang kau berikan buat kami. Dan lewat pemberitaan firman ini, kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang ajaib, yang senantiasa merancang yang terbaik bagi kami. Engkaulah Allah yang memilih kami, memerdekakan kami, dan merancang masa depan yang indah bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup kami, apapun itu, Engkau turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Supaya kami Tuhan dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi dunia ini. Lewat kami Tuhan, orang diberkati. Lewat kami orang dipulihkan. Lewat kami orang diselamatkan. Dan nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian tadi firman Tuhan yang telah memberkati kita semua. Kiranya firman-Nya menguatkan yang lemah, menghibur mereka yang berduka, dan memulihkan yang mengalami pergumulan, dan memberi jalan keluar bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami persoalan, serta menyembuhkan jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom untuk semua jemaat Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.